Kita semua mengenal pembelajaran daring, pembelajaran online, online learning. Apa saja kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan tantangan pembelajaran daring? Artikel ini memaparkannya dengan cukup lengkap. Dan supaya Anda bisa mengikuti terus pembahasan bedah artikel-artikel berbahasa Inggris yang berkualitas, silakan Anda subscribe channel ini, juga bunyikan loncengnya. Bagi Anda yang sudah subscribe, sudah membunyikan loncengnya, sudah men-share, membagi video-video di channel ini, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Berjuta-juta terima kasih, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun terima kasih. Banyak terima kasih. Online learning, a panacea in the time of COVID-19 crisis. Penulisnya Siwangi Dawan. Beliau adalah berasal dari Departemen Commerce SGTB, Khalsa College, University of Delhi, India. Delhi School of Economics, University of Delhi, India. Terbit tahun 2020 di Journal of Educational Technology Systems. Abstraknya, lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, college itu ya akademi, sekolah tinggi, dan universitas di India selama ini hanya memakai metode belajar tradisional, yakni belajar secara tatap muka di ruang kelas. Dia memang meneliti India, tetapi ini sebetulnya berlaku di seluruh dunia. Meskipun banyak unit di sekolah, college, dan universitas juga telah mulai menggunakan metode belajar campuran, blended learning, campuran antara tatap muka dan daring dalam jaringan, luar jaringan dan dalam jaringan, offline dan online. Masih banyak di antara mereka yang tetap memakai prosedur-prosedur kuno. Wabah penyakit yang mematikan COVID-19 karena virus corona, SARS coronavirus nomor 2, tiba-tiba mengguncangkan seantero jagat. WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Situasi ini menantang sistem pendidikan di seluruh dunia dan memaksa para pendidik untuk secepat kilat bergeser ke moda pengajaran daring. Banyak lembaga pendidikan yang awalnya enggan, banyak lembaga pendidikan yang awalnya enggan mengubah pendekatan pedagogis tradisional mereka, sekarang tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyelenggarakan aktivitas belajar mengajar daring. Artikel ini membahas pentingnya pembelajaran daring dan menganalisis moda-moda pembelajaran daring selama masa krisis ini dengan SWOC, SWOC, strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan challenges, tantangan. Biasanya SWOT ya, pakai T ya, threaten, tapi di sini SWOC, pakai C, challenges, tantangan. Artikel ini juga membahas pertumbuhan edtech startup selama pandemi dan bencana alam dan memberikan saran-saran bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk mengatasi tantangan pembelajaran daring. Namun saya hanya akan memaparkan 4 hal dari artikel ini, yaitu kekuatan dari pembelajaran daring, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan tantangannya apa. Mari kita lihat, ini literatur reviewnya juga lumayan ya. Ini masalah-masalah yang disampaikan dalam pembelajaran daring, ada solusi-solusi yang dimungkinkan untuk dilakukan. Kemudian ada metodologinya, ini metodologinya menganalisis
menganalisis, jadi analisis teks ya, menganalisis jurnal, kemudian laporan dengan di internet ya, dengan search engine, kemudian menganalisis website, artikel, research paper, dan publikasi akademis lainnya. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari pembelajaran daring? Mari kita lihat. Ini bencana alam yang terjadi di sini di Indonesia, tsunami tahun 2018, gempa bumi dan tsunami. Nah, ini inti dari artikel ini. Pertama, kekuatan strength pembelajaran daring. 1, kelihatan ini ya, waktunya fleksibel, waktu belajarnya fleksibel, waktu mengajarnya fleksibel, bisa kapan saja belajar. Kekuatan nomor 2, tempat belajarnya juga fleksibel, bisa belajar di mana saja. Kemudian yang ketiga, kekuatan nomor 3, menjangkau siswa atau mahasiswa atau masyarakat yang lebih luas, catering to wide audience, menjangkau masyarakat yang lebih luas. Nomor 4, wide availability of course and content, mata pelajaran, kursusnya, mata kuliahnya, dan kontennya itu tersedia banyak ya. Kita kan bisa memilih ya, siswa atau mahasiswa bisa memilih banyak kursus, mata kuliah, mata pelajaran, dan konten-kontennya. Demikian juga dengan lembaga pendidikan, guru, dosen bisa membuat banyak kursus, mata pelajaran, mata kuliah, dan kontennya. Itu ciri nomor 4. Ciri nomor 5, siswa atau mahasiswa atau guru, dosen bisa langsung memberikan pertanyaan atau saran. Feedback bisa berupa pertanyaan atau saran. Itu kekuatannya. Kemudian kelemahannya, weakness-nya. 1, kesulitan teknis ya, misalnya guru, dosen, siswa, mahasiswa, atau karyawan mengalami kesulitan teknis dalam mengoperasikan teknologi, karena ini kan semua menggunakan teknologi ya. Kelemahan nomor 2, tingkat kemampuan dan kepercayaan diri siswa atau mahasiswa yang mungkin masih rendah ya. Kemudian kelemahan ketiga, manajemen waktunya, karena ini dilakukan boleh dikata di rumah secara individual ya, manajemen waktunya harus bagus. Kelemahan nomor 4 ya, kelemahannya distractions, frustration, anxiety, and confusion. Siswa atau mahasiswa atau mungkin juga guru, dosen mengalami gangguan konsentrasi, merasa frustasi, merasa cemas, dan merasa bingung. Kelemahan nomor 5, tidak ada pertemuan fisik, karena daring ya, online, tidak ada pertemuan fisik, sehingga perhatian pribadi dari guru atau dosen ke siswa atau mahasiswanya juga tidak ada. Kemudian peluangnya untuk mengembangkan atau melakukan pembelajaran daring. 1, berinovasi dan pengembangan digital. Jadi berinovasi dan mengembangkan digital, semua digital ya, semua hal bersifat digital. Kemudian nomor 2, merancang program-program pendidikan yang fleksibel. Program pendidikannya, pembelajarannya fleksibel. Peluang nomor 3, pembelajaran daring strengthen skills, memperkuat keterampilan-keterampilan. Keterampilan apa? Problem solving, memecahkan masalah, menyelesaikan masalah. Critical thinking, berpikir kritis, dan adaptability, beradaptasi, keterampilan beradaptasi. Nomor 4, peluangnya semua usia bisa mengikuti pembelajaran daring. Semua user dapat mengikuti ya.
Nomor 5 peluangnya. Peluang nomor 5, perubahan yang radikal pada semua aspek pendidikan, pendekatan pedagogis dan inovatif. Jadi ada perubahan yang radikal, perubahan yang revolusioner ya pada semua aspek pendidikan. Dan ini merupakan pendekatan pedagogis yang inovatif. Itu peluangnya. Kemudian tantangannya, challenges-nya. 1. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang tidak merata. Gawai atau gadget atau HP, kemudian komputer, internet, sinyal yang stabil dan cepat, pulsa, paket data yang murah. Nah, itu semua tantangan. Jadi infrastruktur teknologi dan komunikasinya tidak merata, harus dibuat merata. Itu tantangannya nomor 1. Tantangan nomor 2, kualitas pendidikan yang meningkat atau menurun dengan adanya pembelajaran dari ini. Harusnya meningkat, itu tantangan. Tantangan yang ketiga, digital literasi, buta huruf digital. Itu juga tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan nomor 4, digital divide, kesenjangan, ketidakmeratakan kepemilikan komputer dan akses internet. Ini tantangan. Di India, di Indonesia, di banyak tempat. Data-data menunjukkan itu. Kita bisa cek data-datanya ya, di digital divide-nya. Tantangan nomor 5 adalah biaya teknologi yang mahal dan teknologi yang cepat usang. Nanti akan ada teknologi baru dengan sangat cepat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pembelajaran daring, online learning. Semoga bermanfaat.